Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa duduk di pertemuan kita pada hari ini yang seharusnya diisi oleh Ustaz Yasir hafizahullah taala dan beliau memiliki uzur. Dan pada hari ini kita insyaallah akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Thalathatul Ushul. Dan insyaallah hari ini adalah hari terakhir dari kitab Thalathatul Ushul insyaallah. Dan kita masuk kemarin terakhir wa awwaluhum Nuh alaihi salatu wasalam. Dan yang pertama itu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyebutkan pertama Rasul itu Nuh, kemarin sudah kita bahas, dan terakhir Nabi dan Rasul itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, penutup para nabi, penutup para nabi. Jadi ketika nabi ditutup, maka Rasul pun otomatis akan ditutup, akan ditutup. Kemudian beliau berdalil wad-dalilu ala anna awwalahum Nuhun qauluhu ta'ala, dan dalil dari menetapkan bahwa yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di. Surat An-Nisa ayat 165. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan Nabi setelahnya. Maksudnya Nabi setelahnya adalah seperti yang kita sebutkan Nabiyyin, ini maksudnya Rasul, para Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang dipanggil Nabi tapi maknanya sebenarnya adalah Rasul. Dan di sini maksudnya adalah para Rasul dan para Rasul setelahnya dan para Rasul setelahnya. Dan berarti menunjukkan para rasul setelahnya, berarti Nuh ini adalah yang pertama menjadi seorang rasul, pertama yang menjadi seorang rasul. Maka ini dalil yang menyebutkan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam diutus menjadi rasul pertama dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus lihat apa sih yang dibawa oleh dua para nabi ini. Apa sih yang dibawa oleh dua para nabi? Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala menyebutkan wa da'awatul anbiya'i war rusul tajtami'u fi aslaini 'azimain. Beliau menyebutkan dan dakwah para nabi dan juga para rasul ini berkumpul di dalam dua landasan atau dua dasar yang sangat mulia. Dua landasan atau dua pokok yang sangat mulia. Ahaduhuma, yang pertama dan menyebutkan adalah al-amru bi'ibadatillahi al-mutadhammin an-nahya 'anil syirki. Maka beliau menyebutkan yang pertama pokok dakwah para nabi dan para rasul, yang pertama adalah memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mengandung sebuah pelarangan dari kesyirikan. Yang di dalamnya mengandung sebuah pelarangan dari kesyirikan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan beribadah hanya kepada Allah, maka Al-Utsaimin hafizahullah menyebutkan di dalamnya itu ada larangan dari lawannya, yaitu melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan.
Maka beliau menyebutkan wa huwa mazkur fi qoulihi ta'ala an i'budullah. Ini terdapat dari firman Allah Subhanahu wa taala an i'budullah. Sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini yang pertama. Asas dakwahnya para rasul dan para nabi pertama adalah memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan melarang kesyirikan. Ini asalnya. Yang kedua, beliau menyebutkan wal akhar, dan yang kedua adalah al-amru bijtinabit taghuti wa kufran bihi. Yang kedua adalah perintah untuk menjauhi taghut dan juga kufur kepada taghut. Menjauhi taghut dan kufur kepada taghut. Dan beliau menyebutkan al-mutadamminu an-nahi an ibadatihi, dan juga di dalamnya tergandung makna dilarang untuk menyembah taghut tersebut. Kenapa dilarang? Karena kita diperintahkan untuk menjauh, dan bahkan kita diperintahkan untuk mengkufurkan taghut tersebut. Maka taghut diperintahkan untuk jauh kita dari taghut dan juga kufur kepada taghut tersebut. Maka beliau menyebutkan wa hadza madhkurun fi qoulihi ta'ala, dan ini tercatat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wajtanibut taghut. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjauh dari taghut. Maka dua asal inilah atau dua pondasi inilah yang dimana para nabi dan para rasul diutus. Para nabi dan para rasul diutus karena untuk menyampaikan dua pokok ini. Ini. Maka kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu awal dakwah yang beliau mulai. Kita sudah sebutkan yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap tegar untuk menyerukan la ilaha illallah walaupun sudah dihadirkan di depan matanya ataupun sudah ditawarkan di depan dirinya dengan kekayaan yang begitu banyak yang akan dijadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kaya. Kalau beliau mau harta, kalau beliau ingin sebuah jabatan tertinggi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan raja oleh orang Quraisy. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan wanita, maka dicarikan wanita yang paling cantik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad menolak itu semua dan berkata, aku diperintahkan untuk menyeru kepada kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Abu Jahal berkata, ataj'alu alihatan ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Engkau wahai Muhammad ingin menjadikan tuhan-tuhan yang banyak begini menjadi satu Tuhan saja? Ini adalah sebuah perkara yang sangat mengherankan. Perkara yang sangat mengherankan. Karena menurut mereka kita sudah sebuah tabiat, sudah menjadi sebuah adat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyembah berhala-berhala yang itu saja. Maka ini sebuah perkara yang sangat mengherankan. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ditawarkan begitu banyak nikmat dunia, tapi Rasul tidak ambil. Walaupun ada kemungkinan Rasul bisa dakwah setelah itu. Ketika dikatakan, kalau kau ingin menjadi seorang raja, akan kita jadikan engkau raja. Tapi ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mikir ketika Rasul jadi raja, bisa nggak memerintahkan bawahnya? Bisa nggak? Bisa memerintahkan kepada seluruh bawahnya wajib untuk kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dipaksa. Ya kan? Bisa dipaksa. Tapi Rasul nggak ambil. Kenapa? Karena konsekuensinya harus meninggalkan dakwah tauhid terlebih dahulu. Konsekuensinya harus meninggalkan dakwah tauhid, harus meninggalkan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun meninggalkan sebentar saja, itu tetap terlarang. Dan Rasul tidak ambil. Kalau seandainya kita mau ngambil, mau lihat mana yang lebih maslahat ketika itu. Para sahabat sedang disiksa, para sahabat sedang bahkan sebagian ada dibunuh. Yang mana yang paling maslahat? Yang paling maslahat kalau kita lihat dari keadaan itu, ya Rasul jadi raja. Tapi Rasul nggak ambil. Kenapa? Karena ada maslahat yang lebih besar untuk Rasul, permasalahan agamanya. Maka Rasulullah SAW lebih mendahulukan agamanya daripada yang lain.
Maka akhirnya Rasul tetap dakwah tauhid dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menyerukan untuk kufur atau menjauh dari taghut. Maka ini dua asas yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, dan semua para nabi dan para rasul semua yang sama membawa dua ini. Yang berbeda mereka hanya syariatnya. Salat mereka berbeda dengan salat kita. Ya, kita salat 5 waktu, mereka enggak, belum tentu 5 waktu. Puasa kita dengan puasa mereka berbeda. Puasa kita dari tulu'ul fajri sampai ghurubus syams, dari matahari dari fajar terbit dan terbenam matahari. Itu puasa kita, puasa mereka beda. Puasa para umat, para nabi yang lainnya itu berbeda. Kita puasanya di bulan Ramadan, yang lain bukan di bulan Ramadan. Bahkan ada yang puasa cuma setahun satu hari. Syariat Nabi Ismail alaihissalam yang wajib puasa cuma 1 hari. Kapan itu? Ibadah tersebut di hari Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Itu adalah syariat Nabi Ismail mewajibkan untuk berpuasa untuk umat Nabi Ismail alaihissalam. Dan syariat tersebut terus langgeng sampai Rasulullah SAW diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah SAW selama di Mekah dan sebagian beberapa tahun, 2 tahun atau setahun di Madinah, maka Rasulullah SAW dalam keadaan berpuasa hanya di hari 10 Muharram saja. Di hari 10 Muharram saja, karena ketika itu Rasulullah masih mengikuti syariat Nabi Ismail, puasa di bulan Muharram tanggal 10, puasa di bulan Muharram tanggal 10. Maka kemudian datanglah syariat bulan Ramadan, maka baru berubahlah kita ke bulan Ramadan. Untuk syariat, detail syariatnya kita berbeda dengan umat sebelumnya. Kita berbeda dengan para nabi yang lainnya. Tapi untuk pokoknya, untuk asasnya, maka kita sama. Di sana diperintahkan tauhid untuk menjauhkan taghut, na'am, kita juga sama. Di sana diperintahkan salat, na'am, kita juga diperintahkan salat. Mereka diperintahkan saum, kita juga diperintahkan saum. Sama asasnya. Tapi beda di antara pendetailannya. Beda di antara pendetailan. Makanya kita lihat Maryam kan disuruh kan, warki'i ma'ar raki'in. Rukuklah engkau seperti bersama dengan orang-orang yang ruku. Maksudnya salat engkau seperti orang-orang yang salat. Mereka ada salat, tapi salat mereka dengan salat kita berbeda. Salat kita dengan salat mereka berbeda. Maka asasnya sama, tapi prinsipnya berbeda untuk syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tapi untuk permasalahan tauhid sama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya sama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diizinkan untuk menyembah kepada selain siapapun makhluk tersebut. Mau nabi, mau rasul, mau malaikat, semuanya sama. Dan juga diperintahkan untuk menjauh dari taghut. Dari taghut. Maka beliau rahimahullah taala melanjutkan, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadati taghut. Maka beliau rahimahullah taala menyebutkan di sini, dan setiap umat yang Allah Subhanahu wa taala utus kepadanya seorang rasul, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya para nabi dan semuanya para rasul memerintahkan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Mereka akan memerintahkan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa yanhahum an ibadati taghut. Dan mereka akan melarang dari ibadah kepada taghut. Mereka melarang ibadah kepada taghut. Seperti tadi kita sebutkan, seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Maka asas dakwanya para nabi dan para rasul memerintahkan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad dalilu qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan di sini tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap umat seorang rasul, yang dimana rasul tersebut akan memerintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memerintahkan untuk menjauh dari taghut.
wajtanibut taghut. Antum memerintahkan untuk menjauh dari taghut. Maka ketika kita mendengar ayat ini, kita sangat tahu ini ada dua asas yang harus diperhatikan oleh kita. Beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkan kesyirikan, dan menjauh dari taghut. Dan kita menjauh dari taghut. Makanya di sini Syekh Suqub hafizallahu taala beliau menyebutkan Mansur Suqub hafizallahu taala ya'muruhum wa inna ma yusallu lahum nabiyyan wa rasulan ya'muruhum bi'ibadatillahi wa yanhahum 'anil ibadati taghut faman ata'a hadzal nabiy dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Maka beliau menyebutkan, karena kita sama-sama tahu bahwa asas dakwah para nabi dan para rasul adalah memerintahkan hanya beribadah kepada Allah, dan kemudian yang kedua adalah diperintahkan untuk menjauh dari taghut. Maka barang siapa yang mentaati nabinya, maka dia akan masuk ke surga. Dan barang siapa yang memaksiati nabinya dari dua asas pokok ini, maka dia akan masuk ke neraka. Fallahu azza wa jalla la yu'adzibu ahadan bila hujjah. Maka beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seorang pun tanpa ada hujjah. Apa hujjahnya? Hujjahnya bi'tsatur rusul. Ketika sudah mereka dengar ada diutusnya seorang rasul, maka itu hujjah bagi dirinya. Ketika dia mendengar ada seorang rasul yang diutus, maka dia harus mendatangi rasul tersebut dan belajar dan menjauhkan kesyirikan. Dan karena apa? Karena rasul itu nggak akan diam. Nggak ada ceritanya rasul diam. Akhirnya diam. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyampaikan tauhid ini dan menjauh dari taghut, maka rasul tersebut diam. Tidak ada. Tidak ada. Maka setiap para rasul pasti akan menyeru untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada, yang karena di sini salah satu kesalahan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, ketika disampaikan ke umatnya, disampaikan, dia terus mengelak umat tersebut dan terus membantah dan durhaka kepada Nabi Yunus. Baru Nabi Yunus ketika itu kabur dari negerinya, mencari negeri yang lain untuk didakwahi. Tapi perbuatannya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika di kapal, terjadilah Nabi Yunus alaihi salatu wasallam tergelincir. Maksudnya di sini didapatlah dia giliran untuk dibuang di lautan, akhirnya dimakan oleh ikan paus. Nah, kemudian baru setelah itu pulang, diselamatkan oleh Allah dari perut paus, nyampe ke rumah, misalkan nyampe ke daratan, tiba-tiba warganya sudah menjadi ahli tauhid dan sudah menjadi orang-orang yang saleh dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhususan Nabi Yunus. Tapi asalnya semua para nabi dan para rasul, mereka semua sabar untuk berdakwah kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan manusia dari taghut. Apa itu taghut? Nanti akan disebutkan oleh beliau. Taghut nanti akan disebutkan oleh beliau. Maka di sini ketika kita lihat dalam surat An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kita lihat sambungannya. Surat An-Nahl ayat ke-36. An-Nahl ayat 36. Ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan para rasul dan para nabi ini diperintahkan untuk menyerukan dakwah hanya kepada Allah, menyerukan ibadah hanya kepada Allah dan menjauh dari taghut, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faminhum, dan di antara mereka man hadallah, ada yang diberikan hidayah, wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, dan ada di antara mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan kesesatan. Kenapa? Karena nggak nyari hidayah, karena dia nggak mau mencari hidayah, dia nggak mau mendekat dengan hidayah, maka haqqat 'alaihimud dhalalah, haqqat 'alaihimud dhalalah.
Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk apa? Jalanlah di bumi supaya kalian itu melihat bagaimana keadaan akibat bagi orang-orang yang mendustai Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara manusia ada yang mendapatkan atau yang mendapatkan hidayah karena dia mencari hidayah, dan ada di antara mereka yang tidak diberikan di dalam kesesatan dan dibiarkan dalam kesesatan. Faminhum man hadallah. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faminhum man hadallah. Allah yang memberikan hidayah. Bukan siapapun dan bukan para rasul itu. Ketika disebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Rasul ini menyampaikan tentang masalah ibadah kepada Allah saja dan jauh dari taghut. Dan tapi perlu kita ketahui yang bisa memberikan hidayah kepada dirinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun para rasul tersebut, mau bagaimanapun misalkan di zaman kita para asatidzah, para masyayikh, para ulama menyampaikan dengan bahasanya yang sangat mudah yang kita pahami, maka itu pun tidak akan bermanfaat sedikit pun kalau Allah tidak berikan hidayah kepadanya. Kenapa? Hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sangat menginginkan Abu Thalib masuk Islam. Kemudian meninggal dunia di atas milahnya Abdul Muthalib, sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan fa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan siapa-siapa. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas sekali man hadallahu. Fa'ilnya siapa? Allah. Fa'ilnya siapa? Allah. Kemudian kita lihat wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan ada di antara mereka yang berhak untuk mendapatkan kesesatan. Jadi haqqat alaihi dhalalah, jadi disandarkan kepada kesesatan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena asyarru laisa ilaihi. Karena asalnya keburukan itu enggak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini dibilangkan bahwa kesesatan itu kepadanya? Karena dia yang tidak mau cari hidayah. Kalau dia ingin mencari hidayah, hatinya benar ingin mencari hidayah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Banyak kok orang-orang yang mendapatkan kisah orang-orang yang sangat jauh dari pintu hidayah atau sangat jauh dari ilmu karena tempatnya terlalu pelosok tapi dapat hidayah. Itu banyak sekali. Kenapa? Karena dia ingin mencari kebenaran. Dia ingin mencari sebuah petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk. Maka fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Udah jalan di bumi, lihat bagaimana keadaan akibat yang dilakukan oleh orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat hidup mereka enggak jauh lebih baik daripada kita. Kita di antara kita mungkin ada yang miskin, susah makan, susah minum, susah tempat tinggal, kelilit hutang, kelilit ini dan itu, tapi hidup kita lebih tenang daripada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Hidup kita lebih tenang daripada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Keadaan tersulit yang kita miliki jauh lebih bisa menenteramkan hati kita ketika kita ingat Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang melakukan syirik. Yang gimana cara dia bisa tenang? Bagaimana cara mereka bisa tenang? Maka kita lihat di bumi saja, kita akan lihat mereka dalam keadaan gundah gulana yang sangat besar. Mereka tidak memiliki keamanan. Coba kita di antara mukmin kita, masya Allah, jalan ke masjid nyantai, jalan kerja bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, keluar. Kita yakin aja jalan.
Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yakin aja. Udah baca doa kendaraan bismillah. Jalan kita merasa aman. Tapi kalau orang kafir, orang musyrik, maka mereka tidak akan pernah merasakan aman. Mereka tidak akan pernah merasakan keamanan karena Allah enggak berikan keamanan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan keamanan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fasiru fil ardi. Kita disuruh lihat dalam keadaan mereka dalam bumi. Ketika di bumi maksudnya. Ketika di bumi kita lihat bagaimana keadaannya. Kita akan lihat keadaan mereka jauh lebih buruk daripada keadaan kita. Jauh lebih buruk daripada keadaan kita. Walaupun kaum muslimin, sebagian kaum muslimin ada yang dalam keadaan yang kritis mungkin, ada dalam keadaan yang sulit. Tapi sesulit-sulitnya muslim, tetap lebih sulitnya orang musyrik dengan orang kafir. Karena apa? Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenteraman. Faman a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatun dhanka. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri. Barang siapa yang berpaling dari peringatannya Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan untuk lihat keadaan mereka supaya kita sadar. Supaya kita sadar keadaan mereka yang sangat tidak baik. Yang sangat tidak baik, supaya kita mendapatkan hidayah. Peluang untuk mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ini. Udah, kalau seandainya ente tetap ngeyel, udah lihat aja keadaan yang mereka, kehidupan mereka di bumi ini. Kehidupan mereka di bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat ini tentang asas dakwahnya para rasul, dan juga menyebutkan kepada kita dua hal yang sangat penting yang harus kita ketahui, yaitu adalah menyembah hanya kepada Allah dan menjauhkan taghut dan kita tidak boleh dekat-dekat dengan taghut. Dan juga dari ayat ini kita akan tahu bahwa setiap para nabi dan para rasul itu semuanya menyampaikan peringatan kepada seluruh manusia. Para rasul dan para nabi menyampaikan peringatan kepada seluruh manusia. Tinggal manusia tersebut bagaimana sikapnya setelah mendengar peringatan tersebut. Ketika mendengar peringatan dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari para rasul dan dia tidak mau mendengarnya, maka seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, dia itu akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatiku, maka dia telah enggan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Enggan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang kedua ini, yaitu apa? Orang yang diberikan kesesatan. Orang yang diberikan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dirinya yang tidak mau dekat-dekat dengan tauhid, dengan hidayah. Maka kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufru bit-taghuti wal iman billah. Maka lanjutkan, dan Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada seluruh manusia, seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Al-kufru bit-taghut. Untuk mengkufuri taghut dan apa? Wal imanu billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ayat tersebut sangat jelas kan, untuk menjauhkan dari taghut dan juga apa? Dan juga di dalam yang memerintahkan untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis ketika kita kufur kepada taghut, maka kita otomatis akan beriman kepada Allah. Seharusnya. Maka orang yang beriman kepada Allah, maka otomatis biasanya dia harusnya mengkufuri taghut. Maka barang siapa yang tidak menggabungkan dua hal ini, maka dipertanyakan keislamannya. Dia cuma hanya mengkufur kepada taghut, tapi taunya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan muslim.
Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak kufur kepada taghut. Dia tidak mengingkari taghut. Maka dia juga bukan muslim. Bukan muslim. Karena dua hal ini adalah dua hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia dan jin. Setiap manusia dan jin. Maka ya waqtaradallahu ala jami'il ibadi al-kufru bit-taghuti wal imanu billah. Maka di sini makna taghut secara umum ada dua. Taghut ini maknanya ada dua. Ada makna taghut al-khas, ada makna taghut al-am. Yang pertama makna taghut khas sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, makna taghut al-khas huwa asy-syaitan. Ketika disebutkan taghut, makna yang khusus itu adalah syaitan. Maka beliau menyebutkan fa idza utliqa at-taghut fil Qur'an kana huwal murad. Maka kalau seandainya dimutlakkan dalam Al-Qur'an makna taghut diucapkan begitu saja tanpa dikaitkan dengan A dan B, maka maknanya syaitan dalam Al-Qur'an. Maknanya syaitan atau kemudian yang kedua maknanya ada am. Maknanya am. Maksudnya apa? Umum. Dan maknanya umum ini seperti nanti yang akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya nanti beliau akan nukilkan di kitab ini. Ada 5 makna taghut secara am, secara umum. Asalnya yang dikatakan syaitan itu taghut. Dan syaitan kita tahu itu adalah sebuah sifat. Sebuah sifat. Maka beliau melanjutkan. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, makna taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, dan menyebutkan makna taghut adalah apa saja yang melampaui batas, apa saja hamba yang melampaui batasnya dari ma'budin, dari matbu'in dan muta'. Maksudnya apa ma'bud? Dari sesembahan. Kemudian dari ubudiyah, permasalahan ubudiyah. Matbu' dari permasalahan pengikut, harus ngikutin dia, mau benar mau salah ikutin. Atau yang ketiga muta', ketaatan orang kepadanya, ketaatan orang kepadanya. Maka di sini kalau seorang hamba melampaui batas dari 3 hal ini maka dia taghut. Dia minta disembah, dia minta untuk diikuti, apapun yang diucapkan, mau benar mau salah, tidak dipandang, mau ikuti saya. Kemudian atau dia memerintahkan untuk taat kepadanya walaupun di maksiat, walaupun di dalam maksiat, atau taat kepadanya di dalam kesyirikan misalnya, ataupun kufuran. Maka ini adalah makna at-taghut secara umum yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan kemudian beliau melanjutkan wat-taghut atau wat-tawaghit katsirun wa ru'usuhum khamsah. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dan makna taghut ini banyak. Jadi taghut ini banyak. Tadi kan maknanya secara khusus syaitan. Syaitan kita harus tahu, syaitan asalnya tidak semuanya memerintahkan kepada kesyirikan dan kekufuran kan. Ada syaitan yang memerintahkan kepada maksiat. Makanya beliau menyebutkan di sini at-tawaghit katsirun. Dan taghut ini banyak. Taghut ini banyak. Dan yang di atas kepalanya mereka ada 5. Di atas dan kepalanya mereka ada 5.
Pertama adalah yang sudah tahu kalau misalnya kita sebut person makhluknya ada iblis. Maka beliau menyebutkan al-awwal iblis la'natullahu alaihi. Iblis la'anahullahu alaihi. Pertama adalah iblis. Ya, dia adalah bapaknya syaitan. Bapaknya dari bapaknya syaitan. Iblis. Awal mulanya terjadi kekufuran, awal mulanya terjadi kemunafikan, atau awal mulanya terjadi sebuah maksiat yang diteruskan adalah iblis. Dan akhirnya iblis memerintahkan fabima aghwaytani, masyaallah, dari sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan karena engkau telah menyesatkanku, maka aku akan bawa seluruh kebanyakan manusia bersamaku nanti di neraka. Orang asalnya ketika sudah diingatkan oleh Allah langsung sadar gitu kan. Sadar. Ini bukan diingatkan oleh ayat kauniyah atau ayat syari'iyah, bukan diingatkan dengan firman yang Allah dalam Al-Qur'an, firman dalam kitab atau secara kejadian, enggak, langsung Allah tegur langsung iblis. Tapi iblis tidak mau dengar. Maka jadilah iblis ru'usut taghut. Ra'sut taghut. Kepalanya, pimpinannya taghut. Kalau bahasa kita mungkin panglima tertinggi. Taghut adalah iblis. La'anahullahu alaihi. Yang dimana nanti iblis akan memerintahkan kepada di bawah-bawah untuk menyeru kepada kekufuran. Menyeru kepada kekufuran. Maka barang siapa yang mentaati iblis, maka dia akan masuk ke neraka. Barang siapa yang mentaati iblis, maka dia akan masuk ke neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 60 sampai 61, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ini untuk memerintahkan apa? Kepada Bani Adam untuk tidak menyembah kepada syaitan. Allah ta'budu syaitan. Maksudnya syaitan di sini ada iblis. Maksudnya adalah iblis. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata. Maksudnya iblis ini musuh yang sangat nyata. Maka barang siapa yang mentaati iblis secara ketaatan mutlak, secara ketaatan sempurna, maka dia akan ikut kepada iblis. Dia akan ikut kepada iblis. Dan dia pengikut panglimanya taghut. Pengikut panglimanya taghut. Ini yang pertama, insyaallah yang kedua, yang ketiga dan keempat, kelima kita dengarkan setelah azan. Setelah kita salat Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.